Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita untuk manajemen strategi. Jadi topik kita kali ini adalah mengenal industrial life cycle atau daur hidup dari sebuah industri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada 5 kekuatan yang akan mempengaruhi sebuah perusahaan gitu, dalam pada saat untuk bersaing. Jadi ada daya tawar dari pemasok, kemudian ancaman dari pendatang baru yang potensial, kemudian daya tawar dari pembeli, kemudian ketersediaan produk pengganti, serta persaingan di dalam industri itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa di dalam sebuah industri itu juga akan sangat tergantung pada siklusnya gitu ya. Jadi kita akan lihat industrinya kita itu sedang berada pada siklus yang seperti apa. Karena berbeda tahapan, berbeda pula strategi yang akan kita gunakan nantinya. Karakteristiknya tentu akan berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, siklus dari industri itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap embrio, kemudian ada tahap growth, kemudian shake out, mature, sama decline. Jadi kalau kita lihat ini yang garis merah ini adalah jumlah permintaan ya. Nah, jumlah permintaan terhadap produknya kita. Nah, jadi daur hidup industri ada 5 tahapan tadi. Ada tahap embrio, kemudian tahap growth atau pertumbuhan, tahap guncangan atau shake out, kemudian tahap kedewasaan atau mature, dan tahap penurunan atau decline. Jadi kita akan bahas satu persatu gitu ya, seperti apa ciri atau tanda-tanda dari setiap tahapan ini. Nah, yang pertama tahap embrio. Jadi tahap embrio ini cirinya adalah pada level ini atau pada tahap ini jumlah permintaan terhadap produk itu rendah. Alasannya kenapa? Karena orang belum begitu mengenal produk tersebut gitu ya. Jadi orang belum tahu manfaatnya apa, terus nanti belinya di mana, terus ini bisa nanti servis, kalau rusak servisnya di mana. Jadi orang belum tahu cara menggunakannya dan lain sebagainya. Jadi di tahap ini itu tingkat pertumbuhannya masih sangat rendah. Jadi barang-barang itu yang terjual masih sedikit. Kemudian harga produk atau layanannya ini cenderung mahal. Kenapa? Karena pertama itu tadi, perusahaan itu belum bisa memproduksi pada skala ekonomi. Otomatis kalau jumlah produksinya masih sedikit, itu kan ada biaya-biaya yang jumlahnya tetap gitu ya, sehingga harga-harga barang akan cenderung menjadi lebih mahal. Kemudian yang kedua, alasannya adalah faktor teknologinya. Teknologinya masih baru, jadi belum ditemukan teknologi yang lebih efisien untuk bisa menekan biaya nantinya. Itu ciri yang kedua. Kemudian di tahap embrio ini, hambatan untuk masuk ke dalam industri yang masih berada pada tahap embrio ini adalah lebih kepada faktor teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan, karena ini adalah sesuatu yang baru gitu ya, sehingga orang belum tahu cara untuk membuat produk yang sama gitu. Kita ambil contoh waktu awal mulanya mobil listrik itu mungkin baru Tesla gitu ya. Nah, baru Tesla yang memproduksi mobil listrik. Dia sebagai pionir. Sementara perusahaan-perusahaan lain itu masih mencari-cari cara atau masih melakukan riset terhadap teknologi mobil listrik itu sendiri. Mereka masih melakukan riset terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu teknologinya, baru mereka masuk ke dalam pasar ini. Makanya hambatan untuk masuk di sini ini masih tinggi gitu ya, lebih pada faktor teknologi. Jadi siapa yang duluan masuk, dialah yang akan jadi rajanya gitu. Nah, karena dia tidak ada pesaing di dalamnya. Di tahap ini, gitu ya, pada tahap embrio ini, orang yang beli produk-produknya ini itu adalah orang-orang dari kelompok innovators dan early adapters. Nah, innovators ini adalah orang-orang yang suka mencoba-coba sesuatu yang baru. Jadi mereka itu beli karena ini adalah sesuatu yang baru, barang baru gitu ya, produk baru. Nah, early adapters ini adalah memang perusahaan-perusahaan yang melihat peluang untuk melakukan perbaikan gitu ya, dengan menggunakan produk baru ini gitu. Jadi mereka sudah melakukan penilaian bahwa ternyata produk baru ini bisa mengatasi masalah mereka. Nah, jadi yang beli ini masih dari kelompok innovators dan early adopters. Jumlahnya kelompok ini itu mungkin tidak sampai 30% dari populasi penduduk gitu kan. Nah, makanya hanya sedikit
orang yang membeli di tahap embrio ini. Nah, kemudian pada tahap embrio ini, itu strategi yang harus kita lakukan itu lebih kepada edukasi kepada pelanggan, gitu ya. Nah, bukan strategi harga, tetapi strateginya itu adalah melakukan edukasi kepada pelanggan. Kita memperkenalkan kepada pelanggan mengenai produk yang kita jual ini itu apa, fungsinya apa, cara menggunakannya bagaimana, kemudian nanti belinya itu di mana dan lain sebagainya. Kemudian kita juga fokus kepada penyempurnaan produk. Jadi karena ini adalah produk yang baru, teknologi yang baru, otomatis perlu penyempurnaan, masih banyak kekurangannya. Kemudian setelah melewati tahap embrio gitu ya, produk atau industri tersebut itu akan masuk ke yang namanya tahap pertumbuhan atau tahap growth. Jadi setelah orang-orang mulai terbiasa dengan produk atau layanan tersebut, maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan pembelian gitu. Nah, jadi mulai banyak pelanggan-pelanggan baru. Jadi setelah mereka melihat kelompok innovators dan early adopters tadi menggunakan produk tersebut, di sini mereka mulai familiar, mulai sering lihat-lihat produknya lalu lalang gitu kan. Muncul rasa penasaran dari masyarakat banyak atau dari kelompok early majority untuk mencoba produk ini gitu. Nah, jadi di tahap pertumbuhan ini pelanggan baru mulai banyak, kemudian harga-harga tentu menjadi lebih murah. Kenapa? Karena pertumbuhan jumlah pelanggan ini akan membuat perusahaan bisa memproduksi pada level skala ekonomi. Kita tahu sendiri bahwa kalau kita sudah berhasil memproduksi pada level skala ekonomi, maka kita bisa menekan biaya, sehingga harga jual produk kita bisa menjadi lebih murah. Kemudian, pada tahap ini perusahaan itu mulai profit. Nah, mulai profit karena penjualan mulai meningkat pesat gitu ya. Terjadi banyak pembelian, banyak transaksi, banyak orang yang order, dan lain sebagainya, sehingga perusahaan mulai bisa mendapatkan profit, dan profitnya ini meningkat sangat pesat. Jadi kalau pada tahap embrio tadi, perusahaan mungkin masih rugi gitu ya, karena pembelinya masih sedikit dan dia masih harus mengeluarkan banyak biaya untuk edukasi, iklan, dan lain sebagainya. Di tahap ini perusahaan sudah bisa mendapatkan profit. Nah, kemudian di tahap pertumbuhan ini, hambatan untuk masuk tadi, barrier to entry tadi menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena teknologi yang digunakan oleh industri ini itu sudah mulai banyak dikenali orang. Nah, perusahaan-perusahaan yang tadinya masih berada di luar, setelah mereka melihat terjadi pertumbuhan permintaan yang pesat, mereka mulai melakukan riset terhadap teknologi dan bisa langsung mengadaptasinya dan masuk ke dalam industri ini. Nah, jadi hambatan untuk masuk menjadi lebih rendah, sehingga persaingan menjadi lebih ketat karena jumlah penjual semakin banyak. Tapi, walaupun jumlah penjual menjadi lebih banyak, ini masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan pelanggan baru tadi. Jadi pasarnya ini masih terus bertumbuh gitu. Sehingga perusahaan itu tidak khawatir untuk terhadap masuknya pembeli atau pesaing-pesaing potensial tadi, karena masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan pasar. Kemudian pada tahap ini ya, kelompok yang membeli itu mulai masuk adalah kelompok early majority. Kelompok ini adalah yang jumlah populasinya paling besar gitu ya. Mereka-mereka ini yang sudah mulai terbiasa dengan produk tersebut, sudah mulai familiar. Nah, mereka juga sudah melihat orang sudah sering menggunakan produk tersebut, beramai-ramai untuk membeli. Kalau yang sekarang ini lagi tren gitu, yang saya perhatikan di Palu yang sedang masuk ke tahap pertumbuhan ini adalah sepeda listrik itu, motor-motor listrik itu. Makanya kalau kalian lihat, dulu mungkin yang jual motor listrik itu hanya satu dua toko gitu, dan belum banyak orang pakai. Tapi karena ini sudah menjadi familiar gitu ya, jumlah orang yang mau permintaan terhadap motor listrik ini meningkat gitu, meningkat drastis, sehingga jumlah penjualnya juga jadi banyak. Jadi strategi yang tepat kita lakukan kalau kita berada pada fase pertumbuhan ini atau growth ini adalah kita segera membangun yang namanya brand loyalty. Nah, karena jumlah penjual semakin banyak, kita harus bisa membangun loyalitas terhadap mereknya kita gitu ya. Jangan sampai kita menjual barang yang sama dijual oleh pesaingnya kita. Kita harus menciptakan merek di situ, kita kasih nama. Nah, dan kita bangun loyalitas orang terhadap mereknya kita. Oke, itu adalah fokus strategi kita kalau kita berada pada tahap pertumbuhan.
Kemudian, nah, setelah kita berada pada fase growth atau pertumbuhan tadi, maka kita akan masuk nanti lagi ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahap shakeout atau tahap terjadinya guncangan. Yang dimaksud ini adalah pasar itu mulai berhenti bertumbuh. Permintaan dari pelanggan baru itu mulai berkurang. Jadi jumlah pembeli baru itu mulai berkurang karena sudah banyak yang pakai gitu ya. Hampir semua orang sudah menggunakannya. Jadi sementara kita itu kan tadi pada tahap growth tadi perusahaan-perusahaan itu berusaha untuk memproduksi pada level skala ekonomi. Berarti mereka akan memproduksi dalam jumlah massal gitu ya, dalam jumlah yang banyak. Akibatnya apa? Jika perusahaan-perusahaan tadi memproduksi pada level skala ekonomi, sementara pasar itu sudah mulai berhenti bertumbuh, gitu ya, pelanggan baru mulai berkurang, nanti akan terjadi di sini gap, itu antara kapasitas produksi dengan permintaan dari pelanggan, gitu. Jadi barang-barang itu mulai menumpuk di gudang-gudang. Nah, penjualan mulai melambat, gitu ya. Nah, karena kita memproduksinya jumlahnya banyak sementara permintaannya mulai berkurang gitu. Nah, akibatnya selanjutnya adalah terjadi persaingan yang semakin intens gitu antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk menjual persediaan barangnya mereka. Disinilah mulai menuju kepada yang namanya perang harga. Itu jadi kita bikin diskon, cuci gudang dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya perputaran barang itu cepat. Jadi kita bikin promo-promo dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah tahap guncangan. Otomatis pada tahap ini profit yang diperoleh oleh perusahaan mulai berkurang gitu ya. Selain karena penjualannya berkurang, juga karena terjadi perang harga sehingga kita margin keuntungannya kita juga akan ikut berkurang. Dampaknya adalah pada profit perusahaan yang ikut berkurang. Jadi di tahap ini itu adalah tahap seleksi gitu ya, tahap seleksi alam. Karena pada tahap ini perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, perusahaan-perusahaan yang tidak kuat dukungan modalnya, tidak kuat dukungan sumber daya manusianya, atau tidak kuat dukungan teknologinya, itu pasti akan bangkrut. Maka akan tersisa hanya beberapa perusahaan saja yang mampu bertahan gitu ya, untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap maturity atau tahap kedewasaan. Jadi di tahap kedewasaan ini cirinya adalah pasar itu sudah jenuh, tidak ada lagi yang namanya pertumbuhan permintaan. Kalau di tahap shakeout tadi pertumbuhan permintaan masih ada tapi mulai melambat gitu ya. Di tahap dewasa ini memang ya pembelinya tinggal itu-itu saja. Paling hanya orang yang membeli kembali gitu ya. Tidak ada lagi pelanggan baru yang datang. Nah, makanya kenapa tadi pada tahap growth itu harus segera kita melakukan strategi brand loyalty tadi gitu ya, supaya pelanggan-pelanggan tadi setia terhadap mereknya kita. Nah, supaya kita bisa tetap bertahan pada tahap check out tadi dan masuk ke tahap kedewasaan. Kita jadi perusahaan kita selamat berhasil melewati tahap guncangan tadi dan masuk ke sini. Jadi di tahap ini barrier to entry-nya mulai meningkat. Nah, jadi barrier to entry naik lagi, meningkat lagi. Kenapa? Karena pertumbuhan pasarnya sudah jenuh, tidak ada lagi pertumbuhan pasar baru, sehingga pendatang baru potensial yang ada di luar sana itu pikir-pikir mau masuk ke dalam pasar ini lagi gitu ya, ke dalam industri ini, karena mereka melihat sudah tidak ada lagi pertumbuhan penjualan, jadi mereka lebih memilih untuk mencoba industri yang lain. Perusahaan-perusahaan yang tersisa di dalam sini lebih aman terhadap ancaman dari pesaing potensial yang ada di luar. Nah, karena tidak ada lagi persaingan yang sengit gitu ya, kemudian barrier to entry-nya juga meningkat, tidak ada lagi ancaman dari pendatang baru, maka perusahaan-perusahaan yang tersisa ini berpeluang untuk kembali meningkatkan harga gitu. Mereka ini sudah punya pelanggannya sendiri-sendiri lah, jadi pelanggannya loyal sehingga mereka bisa menerapkan kesepakatan harga gitu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Terjadi yang namanya struktur pasar oligopoli, yaitu hanya ada beberapa penjual di dalam industri tersebut. Nah, misalnya contoh industri sepeda motor. Kita kan tidak punya banyak pilihan gitu. Sepeda motor sekarang ini yang ada di Indonesia paling Honda, Yamaha, dan mungkin Suzuki gitu ya sedikit.
Nah, jadi tinggal sedikit sekali perusahaan yang tersisa. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan ini sepakat untuk menjual pada harga tertentu, konsumen itu tidak punya pilihan. Apalagi kalau jumlah barang substitusinya belum tersedia gitu ya. Nah, jadi ini yang rentan terjadi yang namanya praktek kartel. Jadi praktek kartel itu adalah perusahaan-perusahaan ini sepakat untuk menjual pada harga yang sangat tinggi, di mana konsumen tidak punya pilihan. Misalnya contoh Honda dan Yamaha. Padahal misalnya biaya untuk memproduksi mobil motor itu misalnya 15 juta. Nah, tapi karena tidak ada penjual lain, mungkin mereka Yamaha dan Honda ini ketemu terus sepakat bagaimana kalau kita jual ini pada harga 28 juta saja. Jadi kita bisa dapat untung yang banyak. Nah, konsumen kan tidak punya pilihan lain karena jumlah penjual yang tersedia sedikit saja pada tahap kedewasaan ini. Nah, ini yang disebut praktek kartel dan ini dilarang kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian setelah berada pada fase kedewasaan gitu ya, di sini perusahaan-perusahaan itu panen ya di tahap kedewasaan ini. Tahapan selanjutnya dari daur hidup industri itu adalah tahap penurunan atau decline. Nah, penurunan ini terjadi karena sudah terjadi perubahan teknologi atau perubahan faktor perubahan demografi gitu ya. Nah, misalnya gini, dulu waktu pertama kali telepon kabel ya, telepon itu ditemukan, itu kan rame gitu ya. Semua orang pakai telepon, hampir di setiap rumah itu ada teleponnya. Kemudian setelah terjadi perubahan teknologi, telepon berganti menjadi handphone, maka perusahaan-perusahaan yang menjual telepon tadi ini itu pasti akan mengalami penurunan. Nah, jadi atau misalnya terjadi faktor perubahan faktor demografi gitu kan. Nah, misalnya usia-usia sekarang ini anak-anak sekarang milenial-milenial ini ya yang Gen Z ini. Nah, kayak kalian ini mungkin seleranya tidak sama lagi dengan seleranya orang-orang tua gitu, orang-orang dulu gitu ya, orang-orang yang sudah dewasa. Seleranya berbeda sehingga barang-barang yang tadinya disiapkan untuk generasi X misalnya itu tidak akan laku lagi dijual ke generasi Y atau generasi Z. Seperti itu atau terjadi perubahan gaya hidup orang-orang mulai berpikir mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Orang mulai berpindah ke produk baru atau produk lain atau ke industri yang lebih baru. Karena jumlah permintaan menurun jauh gitu ya, maka perusahaan-perusahaan yang tadinya tersisa beberapa tadi itu mulai ketat lagi persaingannya gitu. Tadinya kan mereka ini sudah punya pangsa pasar sendiri-sendiri gitu ya. Tapi karena sebagian pelanggan mereka itu pindah ke produk baru gitu ya, ke teknologi yang lebih baru atau ke industri yang lebih baru, maka jumlah pendapatan mereka kembali berkurang. Nah, pada saat terjadi pengurangan pendapatan ini, maka mereka mulai lagi terjadi gesek-gesekan, saling rebutan pelanggan yang tersisa. Jadi, permasalahan utama pada tahap penurunan ini adalah selain tadi adalah menurunnya jumlah permintaan, jumlah pelanggan mulai menurun, juga terjadi yang namanya kesulitan untuk keluar, apalagi kalau industrinya ini adalah industri-industri yang membutuhkan modal investasi yang tinggi. Jadi kalau perusahaan itu sudah terlanjur mengeluarkan biaya investasi yang tinggi, pada saat dia mau pindah ke industri lain, dia mikir-mikir karena dia sudah terlanjur banyak mengeluarkan uang, gitu ya, dia sudah terlanjur banyak berinvestasi. Nah, ini yang disebut sebagai exit barrier yang tinggi. Dia mau keluar pindah ke industri lain itu jadi berat. Sehingga dia terpaksa bertahan dengan segala cara di industri yang sudah masuk ke tahap penurunan ini. Jadi seperti itu ya. Jadi ini salah satu yang harus diperhatikan oleh manajer pada saat melakukan analisis eksternal. Selain kelima kekuatan ini tadi gitu ya. Nah, jadi dia harus melihat, manajer itu harus mampu mengenali industri tempat perusahaannya itu berada sudah ada di tahap mana. Oke, mungkin untuk materi kali ini sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan di grup WhatsApp kelas ataupun di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.